Guys, ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Guys, aku sedang pegang apa ya ini kira-kira? Tepung? Oh, bukan. Gula? Bukan juga. Aku kasih tahu ya. Aku lagi pegang garam. Ngapain pegang-pegang garam? Ya iyalah guys, karena kan aku mau sharing tentang garam dan terang dunia. Guys, kamu pernah nggak dengar Tuhan Yesus bilang gini? Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Nggak pernah? Atau pernah nggak dengar juga kayak gini? Kita akan menjadi garam dan terang dunia. Tentu tidak ya guys, karena memang tidak pernah Tuhan berbicara seperti itu. Tetapi kebenarannya di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Matius bahwa kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi guys, kita adalah garamnya Tuhan dan terangnya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sekarang kita berbicara satu-satu dulu yuk. Pertama tentang garam. Tentu kita tahu bahwa fungsi garam ada bermacam-macam ya guys, tetapi yang aku mau sharing di sini yang paling mendasar aja guys ya. Jadi jangan terlalu panjang, yaitu fungsi garam yang terpenting adalah memberi rasa. Nah, guys, garam tidak boleh ada di tempat yang hanya garam tok aja. Dalam artian gini, ketika kita menjadi orang percaya, tentu kita semua adalah garam Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak boleh berkumpul dengan hanya anak-anak Tuhan saja. Kita tidak boleh hanya bergaul atau bersahabat dengan anak-anak Tuhan saja, atau dalam segala hal hanya anak-anak Tuhan saja. Jangan ya guys, karena garam berkumpul di tempat yang hanya garamnya saja, dia tidak mempunyai fungsi apa-apa. Tetapi ketika garam ada di tempat yang tidak bergaram, disitulah dia sangat berfungsi. Jadi garam harus ditabur guys. Tuhan menaburkan kita di tempat di mana Tuhan tempatkan kita dan sebagai apapun kita. Jadi garam itu sangat terasa dan garam itu bisa dinikmati rasanya oleh orang-orang di sekitar kita, di mana keberadaan kita sebagai garamnya Tuhan di tengah-tengah mereka. Apa sih menjadi rasa di tengah-tengah dunia ini? Gini guys, aku kasih tahu ya gambaran sedikit tentang menjadi rasa, menjadi garamnya Tuhan di tengah-tengah di mana Tuhan tempatkan kita. Jadi guys, ketika kita ada di satu tempat Tuhan tempatkan dan di situ kita berfungsi sebagai garamnya Tuhan, kita menjadi orang-orang yang sangat memberikan rasa atau memberikan pengaruh guys di tempat itu. Misalnya kita terkenal sebagai orang yang ramah, kita terkenal sebagai orang yang suka memberi bantuan, kita menjadi tempat curhat yang enak bagi teman-teman kita, atau bahkan ketika ada orang-orang berkumpul gitu ya guys, terus ketika kita tidak ada di tempat berkumpul itu, orang-orang akan berkata gini, oh beda ya, coba kalau ada dia pasti lebih enak suasananya, lebih tenang gitu ya suasananya. Dan kalau ada temanmu juga tidak berbicara dengan kamu atau curhat dengan kamu, tentu dia akan merasa wah enak ya kalau ada dia. Tentu masalah ini akan ada jalan keluarnya. Seperti itu guys. Jadi kita sungguh-sungguh menjadi orang yang diperlukan atau yang memberi rasa di tengah-tengah di mana Tuhan tempatkan kita. Dan itu bisa menjadi kesaksian hidup yang baik guys, karena mereka mengenal kita berbeda di dalam cara berpikir, cara berbicara, cara berpakaian, tujuan-tujuan hidup kita, motivasi-motivasi hidup kita, itu semua terlihat berbeda karena ada Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita, dan Tuhan menjadikan kita garamnya di tengah-tengah di mana Tuhan tempatkan kita. Gitu ya guys. Jadi sekarang kita berbicara tentang terang. Tentu fungsi terang yang sebenarnya yang paling mendasar adalah penghalau kegelapan. Guys, terang yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan kita adalah pancaran terang Tuhan itu. Kita adalah terang-terang kecil yang menerangi dunia ini guys. Nah, kita bisa mempunyai terang itu guys kalau kita terus nempel sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita intim bergaul karib dengan Tuhan, dan bahkan kita terus menerus
mau menyenangkan hati Tuhan, maka terang Tuhan itu akan tetap bersinar di dalam hidup kita, guys, dan akan menerangi tempat sekitar di mana kita tinggal, di mana Tuhan tempatkan kita. Ketika ada kita di satu tempat, di situ ada damai, di situ ada karakter-karakter Tuhan, sikap-sikap Tuhan yang bisa kita keluarkan di dalam diri kita, yaitu kasih itu ya, guys. Kasih Tuhan itu, dan juga buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, pengendalian diri dan lain-lainnya, itu sangat-sangat terasa oleh orang-orang sekitar kita. Dan juga mereka melihat bahwa kehidupan kita dipenuhi oleh terang itu, dan di dalam diri kita tidak ada hal-hal kegelapan, dan itu yang akan mereka lihat, dan mereka akan sangat-sangat merasakan kehadiran Tuhan ketika ada kita di tengah-tengah mereka. Itulah fungsi terang itu, guys. Sama seperti garam yang tidak ada fungsinya kalau dia ada di tempat yang hanya garam saja. Begitu juga dengan terang, guys. Terang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik kalau dia ada di tempat yang terang. Dalam artian kita hanya bergaul dengan anak-anak Tuhan yang juga adalah terang dunia ini, guys ya. Sebagai terang-terang Tuhan, kita bersahabat hanya dengan anak Tuhan, hidup dengan anak Tuhan, melakukan apa-apa dengan anak Tuhan, punya komunitas anak Tuhan, sehingga terang itu tidak memberikan dampak, guys. Terang itu tidak menerangi, tapi terang itu bisa menjalankan fungsinya kalau dia ada di tempat yang gelap. Dan tempat itu adalah tempat di mana Tuhan tempatkan kita, agar kita menjadi garam dan menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini, untuk memperlihatkan bahwa bukan lagi saya yang hidup, tetapi Tuhan yang hidup di dalam saya. Sehingga ketika itu terlihat oleh mereka, Roh Kudus juga bisa menjamah hidup mereka, guys ya. Dan di dalam waktu Tuhan, mereka juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, guys, kita bisa menjadi garam Tuhan dan menjadi terang Tuhan kalau kita adalah garam-garam yang murni dan sungguh-sungguh menjadi terang Tuhan yang benar-benar terang bercahaya. Loh, emang ada garam yang gak murni? Ada, guys. Garam yang sudah bercampur, misalnya bercampur dengan kapur, bercampur dengan debu-debu atau kotoran-kotoran, sehingga rasanya sudah tidak lagi menjadi asin, bahkan pahit ketika bercampur dengan kapur, dan tidak terlalu asin bila bercampur dengan kotoran-kotoran. Guys, kita tidak boleh terkontaminasi, kita juga tidak boleh kompromi. Bagaimana caranya itu bisa terjadi? Dan bagaimana juga dengan terang kita agar tetap terus terang? Nah, itu jawabannya adalah kita tetap menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita, sebagai yang terutama dalam hidup kita, dan menjadi segala-galanya dalam hidup kita, sehingga garam itu tetap murni, dan Roh Kudus yang akan memurnikan hidup kita agar bisa terus menjadi garam yang murni, menjadi terang yang terang untuk menerangi dunia ini, guys. Nah, guys, kalau kita sudah menjadi garam Tuhan dan terang Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, guys, tentu tujuan Tuhan itu akan tercapai, yaitu apa? Orang-orang yang melihat kita, orang-orang yang mengenal kita akan memuliakan Bapa di surga, karena mereka melihat bahwa kehidupan kita sudah diubahkan dan Tuhan terlihat jelas di dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi kesaksian hidup yang indah. Itu juga menjadi suatu kesaksian yang luar biasa, guys ya. Bagaimana Tuhan Yesus yang mengubahkan kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi terang dan garam Tuhan, dan bahkan bisa menjadi kawan sekerja Allah di tengah-tengah dunia ini, memberi rasa dan menerangi dunia ini. Oke, guys, kita mau ya jadi garamnya Tuhan, kita mau jadi terangnya Tuhan. Bersama dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Bersama hal-hal kecil di sekitar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you guys. Jesus bless you.